Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabar teman-teman semua di sana? Kabar baik dan luar biasa di sini. Semoga teman-teman peserta juga dalam keadaan yang baik, sejahtera, dan tentunya sehat selalu ya. Jangan lupa teman-teman semua untuk selalu menjaga kesehatan di tengah situasi yang memang sedang tidak pasti seperti sekarang ini. Teruntuk para teman-teman peserta, pemateri yang terhormat, dan juga pihak panitia, saya ingin mengucapkan selamat datang semuanya di acara Belajar Bareng Investasi Advance Series pertemuan keempat, yang tentunya diselenggarakan oleh kelompok studi pasar modal FEB Undip di pagi hari ini. Kembali lagi bersama saya Axel Adriel, atau teman-teman dapat memanggil saya Axel. Di sini berperan sebagai moderator yang akan membimbing dan juga memandu jalannya acara Belajar Bareng Investasi Advance Series pagi hari ini. Akan tetapi, sebelum itu aku ingin menghimbau nih kepada teman-teman peserta yang telah hadir, dimohon untuk mengisi absensi pada link yang telah diberikan oleh pihak panitia di kolom meeting chat. Jadi buat teman-teman peserta, jangan lupa ya untuk membuka kolom meeting chat-nya lalu mengisi absensinya. Terima kasih. Nah, selain mengisi absensi, aku juga ingin menghimbau nih kepada teman-teman peserta, boleh banget untuk mengaktifkan dan menyalakan fitur kameranya jika tidak berhalangan, supaya acaranya menjadi meriah dan ramai lagi. Jadi silahkan ya, bagi teman-teman peserta, bisa banget nih untuk on cam. Untuk mengawali sesi materi pasar modal pada acara BBI di pagi hari ini, ada baiknya jika kita awali dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, sehingga acara dapat berjalan dengan lancar seperti yang kita semua inginkan. Baiklah, berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai untuk berdoa. Nah, saya informasikan sekali lagi ya kepada para peserta BBI yang telah hadir di sini dapat segera mengisi absensi pada link yang telah tersedia pada kolom meeting chat. Dan juga bagi teman-teman semua yang tidak berhalangan, boleh banget untuk on cam. Terima kasih. Nah, karena waktu yang juga sudah menunjukkan pukul 9:53, maka dengan ini acara Belajar Bareng Investasi dapat segera kami mulai. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, sekarang ini kita sudah berada di pertemuan keempat dari acara BBI Advance Series. Kira-kira di pertemuan keempat ini kita bakal belajar apa ya, teman-teman? Nah, rupanya pada acara BBI hari ini, kita ini akan belajar dan juga menggali ilmu mengenai analisa teknikal nih, teman-teman. Terutama materi terkait indikator lanjutan yang akan dibawakan oleh satu pemateri kita yang sungguh luar biasa dan mungkin teman-teman sudah tidak pada asing lagi, yaitu Mas Ahmad Nurayanto, selaku trainer kantor perwakilan BI Jawa Tengah 1. Nah, sebelum sesi pemaparan materi ini dimulai, mungkin lebih baik kalau kita berkenalan lagi ya dengan Mas Ahmad Nurayanto, atau yang akrab dipanggil sebagai Mas Yan. Berikut adalah CV dari Mas Ahmad Nurayanto selaku pembicara kita pada hari ini. Beliau menempuh pendidikan program studi manajemen keuangan di Universitas Negeri Semarang. Sebelum beliau menjadi trainer KPBI Jawa Tengah 1, beliau juga memiliki beberapa pengalaman nih teman-teman. Seperti di kelompok studi pasar modal UNSAF, Capital Market Professional Development Program, dan juga Senior Officer di KPBI Jawa Tengah 1. Nah, tidak hanya itu, beliau juga memiliki beberapa sertifikasi seperti Wakil Perantara Perdagangan Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, dan Wakil Manajer Investasi. Nah, setelah mengetahui nih profil background dari Mas Yan, saya yakin teman-teman semua udah nggak sabar kan untuk belajar mengenai materi pada hari ini. Tidak perlu ya menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita sambut pembicara kita, Mas Ahmad Nurayanto. Halo, selamat pagi Mas Yan. Pagi Mas Alek, ketemu lagi ya. Gimana kondisinya Mas Alek dan rekan-rekan semua? Alhamdulillah baik Axel. lah.
Iya, EXO Mas. Iya, kembali lagi kita bertemu ya Mas Yan pagi hari ini. Nah, gimana nih kabarnya Mas Yan? Alhamdulillah baik Mas, masih diberi kesehatan dan kesempatan ya untuk sharing lagi dengan teman-teman semua di BBI kali ini. Iya, alhamdulillah lah. Semoga Mas Yan selalu ya diberikan kesehatan dan kesejahteraan dan diberikan kelancaran dalam aktivitas-aktivitas selanjutnya. Nah, terima kasih banyak ya untuk Mas Yan sudah berbaik hati lagi untuk meluangkan waktunya memberikan materi. Mungkin langsung saja ya untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, thank you Mas Axel dan rekan-rekan semua. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Nah, ini kita udah ke pertemuan keempat jadi belajar bareng investasi. Nah, oke, teman-teman juga udah dapat banyak materi tentunya dari BBI 1 sampai BBI 3 kemarin. Nah, di BBI 4 kali ini kita akan banyak membahas terkait analisa teknikal. Saya nggak bosan ngingatin buat yang belum follow IG-nya IDX Semarang, buat follow IG-nya IDX Semarang biar banyak info yang ditahu. Nah, nanti kita bakal banyak prakteknya teman-teman, karena kita akan ngomongin analisa teknikal. Sebelumnya, teman-teman udah belajar teknikal, ya kan? Teman-teman udah belajar support dan resisten. Teman-teman udah belajar apa waktu itu? Stochastic RSI. Bener nggak? Teman-teman udah belajar namanya Golden Cross, Dead Cross. Nah, kali ini kita lengkapi analisanya. Lengkapi dengan apa? Kita akan belajar tren saham dengan namanya parabolik SAR. Kita akan belajar terkait volume saham. Apakah volume likuiditas saham ya, terutama kita pakainya volume, market cap, dan bid offer. Lalu kita akan belajar support dan resisten dengan Fibonacci retracement. Kalau waktu itu kita gambar manual kan, atau kita pakai moving average untuk support resistennya, sekarang kita akan pakai Fibonacci retracement. Lalu kita akan belajar sedikit demi sedikit pattern atau pola dari candlestick atau dari chart tersebut. Ada pola reversal, continuation, dan lain sebagainya. Nah, nggak pakai lama teman-teman, kita akan flashback dikit terkait pertemuan waktu itu. Jadi dalam analisa teknikal itu ada dua hal penting, dua tahapan penting yang harus dipenuhi ketika menganalisa teknikal. Pertama, kita harus tahu trennya dan volume saham. Kenapa? Karena tren ini nanti yang akan menjadi guideline kita. Ibarat gini, kita lagi ada di daerah Tembalang gitu kan. Kita lewat tinggal becak daerah belakang itu, ya kan. Nah, itu kita harus tahu setelah ini jalannya menurun atau menanjak. Biar apa? Ya mungkin nih kalau jalannya menurun, teman-teman masukin gigi 4 atau malah gigi 5 gitu kan. Yang ada malah turun terus nebrak. Sama. Oh ini mau nanjak nih, nggak mungkin teman-teman masukin gigi 4. Iya kan? Yang ada malah nggak naik, nggak kuat nanti. Ya maksudnya gigi 1 atau gigi 2. Nah, trennya mau siapin amunisi uangnya, kita beli. Oh, trennya mau turun. Ya udah, kita apa? Itu tadi dua hal itu. Nah, setelah itu kita tahu tahap pertama, kita ke tahap kedua. Indikatornya apa nanti? Petunjuk arahnya apa? Ibarat teman-teman keluar dari rumah, keluar dari kos, buka HP nih. Mau pergi, misal dari kosan di Undip ya. Teman-teman mau pergi ke Paragon, buka HP. Apa yang dipilih nih? Mau pakai apa? Mau pakai Google Map, motor sendiri, atau kita mau buka Gojek, atau mau buka Grab. Nah, itu aplikasi yang kita buka itu berarti indikator. Alat bantu kita, petunjuk jalannya. Mau lewat mana, gitu kan? Mau lewat yang cepat atau lewat yang muter, dan lain sebagainya. Itu pentingnya teman-teman pakai dua indikator. Maka dua tahap ini harus kita penuhi ketika mau trading saham. Oke. Nah, pertama kita akan mengenal tren. Kemarin sempat dibahas, tapi saya ingin nyinggung lagi sedikit. Saya langsung loncat aja nih. Waduh, investingnya nggak bisa dibuka ya. Nah.
Kalau enggak nanti coba deh pakai Trading View deh. Ada banyak aplikasi teman-teman yang bisa teman-teman pakai, silakan cari aja yang sesuai. Intinya sama, intinya adalah sama-sama kita mencari apa? Mencari grafik saham ke belakang itu gimana? Kali ini random aja saya ya. Kita keluarin chartnya seperti apa. Karena saya biasanya pakai investing nih, kebetulan kalau investingnya lagi nggak bisa dibuka ya udah. Kita lihat aja ya gitu kan. Nah, kita mau belajar nih trennya, tren sahamnya kayak gimana gitu. Oke, tren sahamnya kayak gimana? Ya udah, kita nanti bisa trennya itu bisa kita gambar. Oke, kita lihat sekarang RAJ itu trennya gimana gitu kan. Ternyata kalau kita lihat untuk jangka yang agak panjang gitu, RAJ itu trennya cenderung menurun. Oke, kita gambar aja. Trennya dia itu cenderung menurun. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kita hubungkan candle ke candle gini, ya kan? Kita ambil garisnya, trennya dia sedang downtrend, trennya sedang menurun. Ya berarti siap-siap aja. Kita taking profit dulu, misal kalau udah punya barang di harga murah gitu kan. Atau mungkin kita cari yang lain, karena tren itu ada 3, uptrend, downtrend, sideways. Nah, mungkin kita cari yang lain. Nah ini sideways contohnya. Saya gambar dulu ya. Nah ini lihat. Kita lihat di sini teman-teman. Kita tarik aja. Sudah muncul itu sideways loh. Ya range-nya di sini-sini aja. Berarti kalau mau trading enak 790 beli, 820 jual atau 810 jual kalau dia nggak nyampe 820 kan gini. Ini sideways polanya. Dia konsolidasi. Ya kan? Ini saya sahamnya random aja, jadi nggak ada rekomendasi di dalamnya. Nah ini Alfamart. Alfamart gimana? Sama aja, dia masih downtrend. Nah, sorry, bentar. Nah, kelihatannya Mas Axel ya garis biru saya yang saya gambar. Ya, Nah, ini kelihatan, downtrend. Mas. Jadi, seorang trader, dia harus memastikan trennya dulu, sahamnya uptrend atau downtrend. Oh, dia downtrend nih. Oke, masuknya kapan? Ya masuknya nanti. Kalau dia mulai uptrend, atau ketika ini nanti candle-nya nembus, ini sebenarnya ini resisten bisa loh, ini kita jadikan resisten bisa. Dia nembus garis biru yang atas ini terus naik, breakout namanya. Oke, berarti ada kemungkinan dia mau uptrend. Nah, itu pentingnya tadi saya bilang kita harus tahu tren. Nah, setelah kita tahu tren, kita lihat volume. Volume itu yang ini. Nah, namanya volume ini. Ya, ini itu volume. Jadi volume itu menggambarkan berapa banyak transaksi saham yang terjadi di saham itu pada satu periode tertentu. Ya berarti kalau ini 1 hari, karena candle-nya 1 hari di sini. Oh ini 1 jam ternyata. Kita coba deh 1 hari. Nah, 1 hari ini. Nah ini volumenya. Kita lihat di sini teman-teman. Dari sini teman-teman bisa menyimpulkan loh kalau kita lihat volume saat ini. Sebelum saya jelaskan ya. Ternyata saham Alfamart itu naik tinggi ketika volumenya mengalami peningkatan tinggi loh. Ya, ya enggak. Ini volumenya meningkat tinggi nih. Setelah itu volumenya kembali menurun seperti biasa. Nah, jadi perusahaan saham yang bagus itu saham yang volumenya selalu ada. Bandingkan dengan ini. Nanti volume itu apa kita pelajari. Nah, oke, ini volumenya kayak gini. Tipis-tipis-tipis gitu kan.
Sebenarnya banyak kalau kita ngomong volume. Nah, ini volumenya ada gitu kan. Kenapa kita harus pilih saham yang volumenya ada? Karena kalau kita mau jual itu biar laku. Nah, maka volume itu apa? Jadi volume itu adalah jumlah saham yang ditransaksikan dalam satu waktu tertentu. Nah, volume itu menggambarkan jumlah supply and demand, permintaan dan penawaran. Kalau ternyata volumenya naik, diikuti dengan harga saham yang naik, maka pasarnya akan naik. Nah, kalau harga sahamnya naik tapi volumenya turun, maka pasarnya akan turun. Jadi gampangnya, kalau mau melihat supply and demand di volume, itu diapalin aja. Kalau volumenya naik, harganya naik, berarti dia kecenderungannya uptrend. Sama kan? Tapi kalau kebalikan, berarti dia kemungkinan turun. Lihat, harga naik, volume naik, kemungkinan uptrend. Harga turun, volume turun. Tekanan jualnya mereda, ada potensi untuk balik arah. Ya kan, ini kan volumenya menurun nih. Harga sahamnya menurun. Nah, ternyata reversal. Tapi kalau kebalikan, dalam artian harga turun, volumenya naik, ya dia bisa jadi semakin turun ya, kayak gini. Semakin banyak yang jual. Tapi kalau harga naik, volumenya turun, berarti dia mulai taking profit. Udah sesimpel itu. Prakteknya gimana? Ayo kita lihat prakteknya di sini. Lihat. BPHI, volumenya turun. Sorry, harganya turun. Harga sahamnya turun. Volumenya turun. Ya kan? Oh, ini volumenya naik, biasanya reversal. Tapi ternyata closing sama openingnya sama. Oh, cuma naik 10 poin, sorry. Cuma naik 10 poin kan. Enggak jadi, terus dia melemah lagi. Nah, ini ada potensi ini. Saya disclaimer dari awal ya, ini nggak ada rekomendasi untuk beli. Jadi kita analisa aja. Dilihat nih, di sini. Reversal nih, udah turun. Volumenya naik hijau. Nah, reversal. Kalau besok hijau lagi, reversal lagi. Volume. Jadi kita coba yang lain misal. BCA, kalau liquid gini enak analisanya sebenarnya. Lihat nih, volumenya naik, harga naik. Oh ya udah, ada kemungkinan uptrend. Benar uptrend dia, ya kan uptrend. Kita cari yang lain. Kita sering hafal. Oke, kalau ini gimana Mas? Nah, kalau gini berarti volumenya nggak bisa dipakai dulu analisanya. Kenapa? Karena kita lihat volumenya di sini naik turun. Dia nggak bentuk pola. Jadi sebuah analisa itu bisa dipakai kalau ada pola di dalamnya. Teknikal ya, itu kalau ada pola. Kalau polanya nggak terbentuk, berarti nggak bisa dipakai. Lihat ini. Nih ya ini. Harga saham turun, volume naik. Nah, artinya apa? Harga saham turun, volumenya naik. Kanan tingginya jual, tekanan jualnya tinggi, sehingga makin turun. Benar, turun nih. Nah, ya kan? Baru ketika volume jualnya mereda, ini kan volumenya turun nih, diikuti dengan harga saham yang turun. Turun. Selang beberapa hari, naik ternyata. Reversal dia. Nah, tapi nggak lama. Ya, nah ini reversal. Itu pakai volume. Kita coba ke saham yang lain. Coba apa ya, saham apa ya? Saya random aja sih. Saya cari yang ada polanya deh. Oke. Lihat, kalau ini teman-teman. Ini bisa fitur chatnya aktif nggak ya buat peserta? Aktif ya Mas ya? Oh aktif. Oke, saya tanya. Ini harga saham turun. Volumenya turun. Kemungkinan apa? Kemungkinan harga akan makin turun atau harga akan naik. Berdasarkan keterangan saya tadi. Kemungkinannya reversal atau kemungkinannya makin turun. Coba. Kalau tadi, biar kita mengecek nih, sudah pada paham belum? Reversal Mas, reversal. Yes.
ada kemungkinan reversal. Kenapa? Karena lihat, sahamnya turun, harga sahamnya turun diikuti dengan penurunan volume. Ada kemungkinan reversal. Ya kan? Ya benar, ini hijau, tapi kan masih dikit. Sebenarnya itu hanya pola aja, teman-teman. Nggak 100% kemungkinan terjadi, tapi seenggaknya kita ada gambaran. Gimana nih arah tren market ke depannya, atau tren saham ini ke depannya, gitu kan. Lagi ngetren coba. Kalau gini kan kita mau pakai fundamental agak susah ya. Coba kita pakai teknikal. Sama aja, bentuk candle-nya kayak gini. Ya enggak, ini bentuk candle sama volumenya masih bisa dianalisa kan. Nah, makanya ini agak susah. Paling enggak tuh, kalau saya ya, teknikal itu menurut saya itu baru bisa dipakai ketika ada paling enggak udah sebulan atau 3 bulan perdagangan. Jadi grafiknya itu udah agak panjang gitu loh ke belakang. Kalau masih seminggu, 2 minggu, 3 minggu, saya rasa teknikal kurang bisa mencerminkan. Makanya teknikal itu nggak melulu soal candle, harus ada volumenya. Kita biar tahu, biar ada perdagangannya atau enggak. Gitu, teman-teman. Mungkin kita cek deh saham yang UMA apa, ada nggak saham yang UMA buat kita cek. Ini masih di volume loh, kita masih di volume nih, masih panjang perjalanan. Oke, sama aja nggak bisa ya. Oke deh. Kita balik lagi sini, ini volume. Sampai sini oke lah ya, udah ada gambaran ya. Kalau pokoknya gampang, kalau harga naik, volume naik, atau harga turun, volume turun, ada potensi untuk reversal atau uptrend. Ada kemungkinan. Tapi kalau harga sahamnya turun, volumenya naik, gitu kan? Atau harga sahamnya naik, volumenya turun, berarti ada potensi kedepannya turun atau makin turun. Simpel. Pokoknya cari yang sama antara pergerakan volume dan pergerakan harga. Kita pakai volume itu simpel. Nah, oke, kita udah tahu volume, udah tahu tren, udah tahu volume, gitu kan. Terus kita balik lagi ke support resisten. Saya udah jelasin kan waktu kayak, kalau saya nggak salah ingat ya, waktu pertemuan yang lalu itu terkait support resisten. Nah, support resisten itu teman-teman, menurut saya pribadi, itu erat kaitannya dengan risk and reward. Jadi antara resiko dan potensi keuntungan yang akan kita dapat. Karena kan gini, kita tuh gambar support resisten, itu sebenarnya kita gambar apa sih? Kita gambar garis pengaman. Ibaratnya itu kalau kita berjalan di jalan tol atau di jalan raya atau kita balapan di sirkuit, gitu kan? Itu kan ada ya garis kanan, garis kiri, terus garis tengah yang putus-putus. Itu artinya apa sih? Itu grid line, garis petunjuk. Oh ya, kalau kamu bawa mobil, kalau kamu sebelah kiri ya sebelah kiri, sebelah kanan sebelah kanan. Jangan kamu ada di tengah-tengah garis putus-putus. Nanti bingung mobilnya, di belakang atau di depan lu. Apalagi kalau dua arah. Sama kayak gini. Ya kalau harga saham itu ada di support, gitu kan, ya maka kita harus persiapan dua hal. Dua hal itu apa? Dua hal itu adalah ketika dia turun di bawah supportnya, kita harus siap-siap cut loss kalau udah punya barang, ya kan. Atau kalau kita belum punya barang, kita nunggu dia mantul. Mantul ke atas support. Misal nyentuh support terus mantul. Kita siap-siap nunggu apa? Untuk masuk. Begitu pula ketika resisten. Ketika saham atau candle itu mendekati resisten harganya, kita siap-siap akan dua hal. Apa? Pertama, dia nggak kuat nyentuh resisten, terus putar balik ke bawah, taking profit. Karena kemungkinannya turun. Kayak gini nih. Ini kan dia nggak kuat nih. Menembus resisten ke atas. Dia turun. Atau ketika grafik candle ini menembus resisten dan dia rally ke atas, ya maka siap-siap tambah amunisi. Iya kan? Artinya apa? Dia break resisten, lanjut rally-nya. Nah, sekarang posisinya gini, posisinya misalnya harga sahamnya di sini, yang contoh saya ini 22.050. Maka gimana nih Mas? Beli atau enggak? Dilihat risk, resiko itu ke bawahnya dan reward ke atasnya.
Jadi gini, misal harga sahamnya di sini gitu ya, di sini. Kita beli dari ke 22.000. Potensi keuntungannya ke berapa? Oh, potensi keuntungannya ke 23.000 sekian misal. 23.200 misal di sini. Potensi keuntungannya di sini, Mas. Lah, potensi cut loss-nya di mana supportnya? Oh, supportnya di 2.000, Mas. Pertanyaan saya, besar reward kalau di data itu reward atau besar resiko yang di bawah? Potensinya lebih besar mana, teman-teman? Lebih besar reward atau resikonya? Oke, ini udah dijawab ya. Lebih besar resikonya, betul. Nah, terus kalau kita mau beli saham ini gimana, Mas? Boleh? Loh, boleh aja. Tapi tahu sendiri kan resikonya gimana. Nah, itulah fungsi risk and reward. Supaya apa? Supaya kita itu terukur kalau trading. Nggak asal, wah ini bagus nih, saya mau masuk nih, saya mau masuk. Nggak asal gitu. Kenapa? Karena ada risk and reward yang harus kita lihat. Lebih besar mana? Kan gitu. Besar risk atau besar reward-nya. Kalau teman-teman trading asal masuk, teman-teman nanti nggak paham itu. Nggak paham resiko sama keuntungannya itu gimana. Kenapa? Ya karena kita mau trading, kita itu mau berjualan. Sama kan kalau kita mau jualan barang itu, ya ini tinggal gini, besar resiko jualannya atau besar resiko keuntungan, besar keuntungannya atau besar kerugiannya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah ini dari itu salah satu cara untuk membuat support dan resisten itu adalah dengan Fibonacci retracement. Fibonacci retracement itu gimana? Fibonacci retracement itu adalah gimana kita itu menarik garis Fibo. Garis Fibo itu gimana, Mas? Garis Fibo itu kaitannya erat dengan apa? Dengan harga terendah dan harga tertinggi. Jadi kita cari titik terendahnya mana, titik tertingginya mana. Dalam nentuinnya, silahkan teman-teman tentuin sendiri. Tergantung jangka waktu mau tradingnya. Ya paling nggak dilihat 3 bulan ke depan lah. Atau kalau mau scalperan atau mau cepat, ya kita lihat beberapa minggu ke belakang gitu kan. Nah, kita masuk ke cara pemakaian Fibo-nya gimana. Nah, ini lihat. Ada saham Elang Mahkota Teknologi Tbk. Fibo-nya gimana? Ini klik tool, ya kan, cari tulisan Fibonacci retracement. Titik terendahnya mau di mana? Oke Mas, saya mau titik terendahnya di sini. Sini ya. Terus tarik. Titik tertingginya mana? Oh, titik tertingginya saya mau di sini, Mas. Oke. Boleh, boleh. Tarik aja lurus sampai ketemu di titik tertingginya. Oke, titik tertingginya ini. Ya udah. Maka kebentuk kan support resistennya. Nah, ternyata di sini kita bisa dapat resisten di 1870. Support. Kita bisa dapat support batas bawah di 1870. Lalu kita ada resisten awal di 2030. Ini biasanya kalau scalper dia cepat. Atau ke 2200-an. Nah, 2235. Taking profitnya, resistennya. Nah, kalau masih segini, berarti besar di mana sekarang 2030? Besar resikonya atau besar rewardnya, teman-teman? Kalau kita pakai Fibo, saya tanya. Besar mana? Resiko, Mas. Besar risiko, posisi 2030. Di sini
supportnya di 1870 dan resistennya di 2050. Oke, besar resiko. Karena dia resistennya cuma tinggal dikit, Mas. Nah, tapi nanti akan jadi lebih besar rewardnya ketika dia berhasil nembus resisten ini. Benar nggak? Misal dia di posisi sini, misal 2070 gitu kan. Ya, maka lebih besar rewardnya. Kenapa? Kalau kita beli di 2070, resistennya di mana? Resistennya di 2200. Benar nggak? Lah, supportnya bukan lagi yang di sini, bukan lagi yang di 1870, tapi supportnya berubah di 2045. Maka ketika kita beli di 2070 misal, dia turun ke 2045, kita cut loss. Jadi ruginya nggak besar. Contohnya kayak gitu. Atau kalau kita beli di sini 2030 gitu kan. Dia turun ya jangan nunggu ke 1800. Cut loss aja kalau udah turun 5% misal. Jadi apa? Jadi kita membatasi resiko dibandingkan dengan rewardnya. Pokoknya yang namanya orang berbisnis itu harus lebih besar keuntungannya daripada kerugiannya. Kayak gitu. Itu Vibu. Nah, kita coba ke yang lain. Hydro Energy. Kita cari Fibonacci-nya. Mau pakai mana? Titik terendahnya sini boleh? Boleh. Karena menurut saya di titik ini adalah titik di mana supportnya kuat banget. Kan kalau lihat nih titik-titik garis titik-titiknya. Grafik sahamnya kan kalau nyentuh titik-titik ini dia mantul kan. Nah ini support bisa jadi banget support. Tarik resistennya mana? Cari grafik tertinggi. Boleh bodinya, boleh shadownya terserah. Nah ini saya pakai bodinya aja di sini. Oke. Tuh, sorry belum ke kunci ternyata. Oke. Lihat di sini. Resistennya ada di supportnya ada di 1260. Supportnya, batas bawahnya. Batas atas atau resistennya ada di 1290 untuk resisten 1, resisten 2-nya ada di 1320. Nah, kalau posisi kayak gini lebih besar mana? Risk atau reward-nya? Lebih besar mana, teman-teman? Oke. Resikonya, Mas, tetap kecuali break. Oke. Maka besar nih, karena teman-teman mungkin lihatnya di sini kan, supportnya 1200 kan, 1215. Nah, maka balik lagi ke tadi. Kalau kita bisa melihat teman-teman, kalau misal pun kita in di 1265, kita ke atas di 1260 misal. Ini urgensinya naik. Nah, tapi ada yang perlu diingat. Bandingkan dengan volume. Lihat volumenya. Harga saham turun, volumenya masih cenderung naik 4 hari terakhir. 1, 2, 3, 4 naik kan. Maka ada potensi apa? Nah, makanya tadi kita kombinasi ini volumenya kan masih naik kalau kita tarik garis pas di tengah-tengahnya. Nah, ya kan? Maka masih besar resiko penurunannya. Kecuali harga sahamnya turun, volumenya ikut turun. Gitu. Sebenarnya kalau kita ngeliat volume itu nggak perlu panjang-panjang sih. Seminggu, 2 minggu ke belakang itu bisa kita jadikan pegangan. Oke, itu Fibonacci. Simpel kan? Fibonacci-nya masih simpel. Terus kita coba misal. Nggak usah panjang-panjang. Support kuatnya temuin sama
resistennya. Oke, nah ketemu. Oke, gini. Ya udah, gimana nanti buat kita trading? Dia barusan break support dia turun, ada kemungkinan downtrend. Volumenya naik lagi. Nah, bisa dikombinasiin. Oke. Ya oke, ini ada tanya, Mas, Fibonacci itu kalau ke time frame lebih kecil, akurat enggak? Sebenarnya bisa aja, misal nih kita buat 1 jam gitu ya. Bisa aja Fibo itu, tapi ada tapinya. Fibonya kita ganti ya. Sorry. Kita clearkan dulu Fibonya. Nah, bisa aja, tapi balik lagi ke tadi, volumenya dilihat. Di sini nih, ini supportnya. Resistannya misal kita maunya di sini, ya udah. Begini jadinya Fibonya. Kita apa? Kita scalping. Scalpingnya gimana? Kalau dia ada di harga sini, 2.240 kita buy. Kalau dia naik ke 2.315 kita sell. Scalping itu cepat biasanya. Karena ini per jam makanya. Ya kan? Nah, sini beli, langsung jual. Ini per jam nih. Kalau scalping, bisa. Time frame-nya disesuaikan aja. Tapi kalau mau scalping ya jangan pakai yang harian grafiknya. Jangan pakai yang mingguan. Harian masih bisa. Mingguan misal kita mau scalping gitu, nggak bisa. Itu Fibonacci. Kita lanjut lagi. Nah, ini parabolic SAR. Jadi tadi sebenarnya lewat satu ya, parabolic SAR untuk menentukan tren. Jadi kalau mau lihat tren teman-teman bisa kayak tadi, kita tarik gitu kan, garisnya, gimana trennya. Atau teman-teman bisa pakai indikator ini. Oke, teman-teman boleh pakai indikator ini. Benar. Namanya parabolic SAR. Nah, ini parabolic SAR. Saya gedein skalanya biar kelihatan. Nah, parabolic SAR ini untuk apa? Untuk melihat tren. Lihat, kalau dia titik. Kita anggap plus ini titik ya. Titiknya itu ada di atas candle dan dia bergerak turun, artinya saham itu lagi fase downtrend. Tapi kalau titiknya itu ada di bawah candle dan dia merangkak naik, artinya dia uptrend. Nah, timing paling pas untuk membeli saham itu adalah ketika titiknya udah 2-3 kali berada di bawah ini, baru kita masuk. Setelah balik arah. Ini timing paling pas. Kalau menurut parabolic SAR. Sini. Syukur-syukur jaraknya jauh dari candle. Nah, ada potensi uptrend yang tinggi. Kalau sekarang gimana, Mas? Kalau sekarang, Mas, kita lihat dia udah mendekati candle nih. Ini kalau dia merah 1-2 hari, ketemu kan titiknya nabrak sama candle kayak gini. Ini kan nabrak candle nih, dia balik arah. Ini nabrak candle, dia balik arah. Jadi parabolic SAR itu titiknya akan berbalik arah ketika dia bersinggungan dengan candle. Ini kan dia bersinggungan nih. Kalau ke depan dia ada titik lagi di sini kan nabrak, maka dia berbalik arah. Sama kayak gini nih. Ini dia kan nabrak nih. Nabrak kan, maka dia balik arah. Ini sama. Ini kalau ke depannya lagi dia ke sini lagi kan nabrak, makanya dia balik arah. Enaknya gitu. Karena paling parabolic SAR. Kita tahu dia uptrend atau downtrend. Nah, sekarang kita lihat, teman-teman. Di sini, ya, dia itu sebenarnya uptrend atau downtrend ini, teman-teman. Kalau kita lihat dari parabolic SAR-nya,
ada di titik bawah candle, itu uptrend atau downtrend? Uptrend atau downtrend? Uptrend. Yes. Kenapa? Karena dia di bawah candle. Lihatnya titiknya ya, dia di bawah candle dan naik uptrend. Kalau dia di atas candle dan turun, artinya downtrend. Enaknya kayak gitu. Nah, kalau ini sekarang kita lihat di sini. Ini candle-nya menunjukkan fase apa? Si Kimia Farma. Downtrend, oke. Downtrend ya. Teman-teman udah paham? Itu gampang. Nah, kita lanjut sekarang. Tadi itu beberapa kan indikator tambahan yang pertemuan kemarin belum sempat saya bahas. Sekarang kita ke price pattern atau chart pattern, pola chart. Jadi, kalau berdasarkan teori, analisa teknikal itu tidak mempercayai harga saham itu bergerak secara acak. Dia nggak percaya. Nggak mungkin saham itu random harganya gitu kan. Tapi pasti ada polanya atau pattern tertentu. Dan biasanya teknikal itu membagi pola itu menjadi beberapa kelompok. Contoh reversal. Reversal itu membalikan arah. Ada head and shoulder, bukan sampo ya, bukan sampo. Head and shoulder atau inverted. Ada double top dan double bottom. Atau continuation. Continuation itu meneruskan. Misal uptrend, dia jadi strong uptrend, misal gitu. Ada triangle, ascending and descending. Ascending itu untuk naik, descending itu untuk turun. Terus ada flag dan wedges. Kita akan bahas satu persatu. Lihat, ini pola head and shoulder. Biasanya itu nanti pola head and shoulder, ya kan, atau pola double top, double bottom ini banyak singgungannya dengan Elliott wave. Kalau teman-teman belajar Elliott wave, itu ada hubungannya dengan ini. Lihat, head and shoulder tuh gini, ibarat tubuh manusia itu pasti ada pundak dulu, pundak kiri, ya kan, baru kepala, terus baru pundak kanan. Itu head and shoulder. Jadi sebuah pergerakan harga saham itu dipercaya dia akan membentuk pola itu. Jadi ketika dia ada naik terus turun, maka ada potensi dia akan naik lagi tinggi. Baru turun lagi, terus naik lagi dikit, baru turun. Nah, ini pola head and shoulder. Pola head and shoulder itu merupakan pola pembalikan arah yang sering kali terjadi. Ya, jadi pola ini kalau dilihat sepintas kayak tadi, bahu dan kepala. Pola ini dapat terjadi saat harga berada di atas dan biasanya harga berbalik turun dengan neckline sebagai supportnya. Jadi supportnya itu berarti leher. Ini neckline supportnya. Head and shoulder. Kita bahas semua dulu, terus nanti kita cari ini termasuk pola apa grafik yang akan kita lihat nanti. Gitu kan. Tapi ingat, kalau mau pakai chart pattern, chartnya jangan terlalu pendek. Ya beberapa bulan, atau malah setahun. Biar kelihatan polanya. Terus double top. Double top itu adalah ketika dia pucuknya ada dua di atas. Puncaknya. Jadi pola ini biasanya timbul saat harga bergerak naikkan, kemudian turun, dan kembali naik mendekati. Atau sama, atau lebih. Jadi bisa di sini, bisa naik sampai sini, atau malah bisa naik sampai sini. Dan setelah itu dia akan turun. Jadi ada polanya, kayak bentuk angka M, double top. Kalau double bottom, itu kebalikannya, dia bentuk angka W. Jadi kalau harga itu turun, dia pasti akan naik sampai ke titik tertentu, terus dia akan turun lagi, baik itu sama, lebih rendah, atau lebih dalam dari titik sebelumnya, baru dia naik arah lagi. Nah, seorang trader, kita balik dari sini ya, kalau melihat pola, oh sahamnya ini head and shoulder misalnya, dia akan beli di neck, di leher, dan dia akan menjual di shoulder atau di head.
Ya kan? Ya belinya di sini. Yang saya lingkarin, jualnya yang saya silang. Jual. Kalau double top, ya berarti jualnya di pucuk, di atas. Gitu kan? Oke. Jangan malah di sini beli. Jangan. Nah, kalau double bottom tadi belinya di dasar. Terutama ketika reversal. Oke, kita ke sini dulu. Jadi pola pembalikan arah ya, reversal dulu. Kita akan cari contohnya. Contoh dari pola reversal ini. Semoga ada ya. Karena kebetulan saya belum agak lama nggak mantau teknikal saham. Apalagi dengan market sekarang gini itu pola-pola gini agak susah. Nah, oke. Ini hanya sekedar perkiraan ya teman-teman ya. Saya ngomongin lagi di awal disclaimer. Misalnya gini, ini di sini gitu kan. Set. Oh, salah pakai tools. Misal di sini. Ya kan? Anggaplah begini. Oke, ini di sini. Garisnya nggak kelihatan ya? Benar. Saya tebelin aja. Oke, misalnya di sini. Ke sini misalnya. Ini asumsi saja ya. Ini asumsi bukanlah rekomendasi. Nah, maka pola ini namanya apa teman-teman? Dari tadi, tiga pattern tadi. Apakah ini head and shoulders, atau double top, atau double bottom? Double bottom, Mas. Double bottom, betul. Bentuk huruf W kan. Nah, maka kalau trading, ya kita ambilnya di mana? Ya di sini, atau malah nanti di sini. Ya enggak, jualnya ya nanti ketika dia di sini misal. Ini asumsi aja. Nanti kita cari yang lain. Soalnya emang market sekarang itu tak lihat beberapa bulan terakhir nggak bentuk pola. Oke, masih download datanya dia. Oh, bener aja. Dia agak panjang. Saya pakainya masih monthly. Nah, oke. Nah, ini sebenarnya bentuk pola ini. Ke depan ya. Oh, dividennya menghalangi. Sampai sini. Terus dia ke sini. Lalu dia ke sini. Nah, ini pola apa teman-teman? Kira-kira menurut teman-teman ini pola apa? Kira-kira ini pola apa teman-teman? Saya kasar aja yang gambarnya ya, yang penting kelihatan gambar polanya. Kira-kira ini pola apa? Dari tadi 3 yang kita pelajari. Top, Mas. Head and shoulders ya. Betul ya. Anggaplah ini pundak, ini kepala, ini pundak. Nah, dia bentuk pola kan head and shoulders. Gitu. Terus kalau pola itu sebenarnya bisa berlanjut nggak sih Mas? Misalnya dari head and shoulders, terus dia berubah menjadi double top atau double bottom, bisa banget. Ini head and shoulders. Tapi kalau kita lihat di sini, ini kita hilangin, sorry. Ini kita hilangin.
Nah, dia jadi apa? Double top. Bener nggak? Nah, itu. Jadi sebenarnya pola itu tadi, teknikal itu mempercayai bahwa pergerakan harga saham itu membentuk pola. Kita baru belajar satu, yaitu apa? Tadi, yang namanya pola reversal, membalikan arah. Jadi kalau trader itu kan beli itu saat reversal, gitu kan. Nah, atau dari continuation. Continuation itu nanti erat kaitannya dengan break on support atau break on resistance. Nih, pertama, kalau continuation yang pertama itu triangle pattern. Jadi pola ini biasanya terbagi menjadi tiga, yaitu symmetrical triangle atau segitiga simetris, ascending dan descending. Ascending dan descending merupakan pola continuous atau keberlanjutan dari pergerakan saham. Sedangkan symmetrical itu bisa menjadi pola pembalikan arah atau keberlanjutan. Ketiga pola ini dapat digunakan dalam melakukan analisa teknikal untuk memperkirakan kelanjutan arah pergerakan harga saham. Nah, ini ya, symmetrical, segitiga sama sisi. Jadi, ciri dari timbulnya pola ini adalah pergerakan harga saham yang semakin menyempit. Kita pakainya adalah candle-nya nanti kalau kita tarik garis, dia tuh menyempit. Ini ya, ini symmetrical. Dilihat dulu gambarnya. Ya nanti waktu kita gambar di web, nggak bingung. Symmetrical. Ascending. Ascending itu adalah cirinya ialah pergerakan harga yang semakin menyempit dengan resisten di level harga tertentu yang jika kita tarik garis membentuk horizontal line. Jadi resistennya itu lurus gitu kan, set, tapi supportnya bisa kita tarik naik, misalnya gini, set. Ini juga boleh loh nariknya, boleh. Jadi resistennya itu berubah-ubah karena dia mau uptrend ini. Ini kan sebenarnya dia mau uptrend, dia habis konsolidasi si grafiknya ini. Itu ascending. Saya bilang ascending itu kaitannya dengan harganya mau naik. Kalau descending itu harganya mau turun. Descending. Ya kan? Ciri dari terjadinya pola descending triangle ini adalah support di harga tertentu. Jadi supportnya itu lurus. Ya kan? Membentuk garis-garis horizontal. Dan harga tidak dapat menembus level tertinggi baru. Dia nggak bisa break on apa berarti? High size-nya nggak ketembus, harga tertingginya nggak tertembus. Nah, kita sampai ketiga dulu, symmetrical, ascending, descending. Oh, satu lagi ini terakhir, wedge. Wedges ini adalah pola yang membentuk formasi hampir sama dengan triangle, tetapi pola ini berbeda karena batasan yang terjadi tidak berupa garis lurus atau horizontal, melainkan bergerak beriringan dan menyempit. Nah, bergerak beriringan dan menyempit. Biasanya ini berbalikan, tanda-tandanya mau reversal dia. Kalau triangle itu kan biasanya ada yang lurus nih, lurus. Ini lurus. Atau dia membentuk segitiga sama sisi, gitu kan. Kita share lagi. Kita cari deh yang kira-kira bisa kita gambarkan. Kita cari, nah ini saya benar-benar random sahamnya loh pokoknya. Nggak tahu ini, oh ini kira-kira kayaknya sih kalau digambar nggak bagus ya ini ya. Oh ini aja deh, ini. Ini. Mana tadi? Oke, kita ambil ini aja. Ini kalau kita tarik, ya enggak, supportnya itu naik. Oke, supportnya naik. Tapi resistennya, kita bisa ambil lurus. Nah. Sebenarnya supportnya itu, kita bisa tarik ke belakang juga loh. Sorry, resistennya juga kita bisa tarik ke belakang loh. Misalnya nih, supportnya ini.
Kita ambil support dari sini ya. Supportnya, kita ambil resisten dari sini. Kita tarik garis. Sedangkan ini adalah supportnya. Nah, ini kan dia membentuk pola sebenarnya, teman-teman. Apa nama polanya? Ya. Dia membentuk pola ascending. Nah, harusnya dia tuh break naik, tapi nggak kuat volumenya. Nah. Kita cari yang lain. Oke, hari 1 hari ya. Oke. Oke. Jadi, support resisten kuat sudah muncul, itu ada di sini. Oh, udah kelihatan banget. Kan kalau sudah muncul tuh paling gampang dianalisa. Di sini. Nah. Sorry, saya salah. Nah. Ini. Bisa, tapi sebenarnya ini kurang valid. Kenapa? Karena dia itu pergerakan grafiknya cenderung lebih sering konsolidasi. Apalagi yuk, sektor-sektor yang belum kita sentuh. Sektor apa ya? Oke. Scanning, descending, sama symmetrical. Dia highest-nya di sini. Garis dia makin turun. Nah, ini sebenarnya dia itu symmetrical sebenarnya. Nah, kita tarik dari sini. Ya, nembus ke sini. Symmetrical dia sebenarnya. Ya udah, pergerakannya menyempit. Nah, kalau orang yang paham pattern, dia akan lihat, tuh ini menyempit nih, pucuknya di sini kita tarik garis. Oh, menyempit. Wah, boleh nih kita lihat gitu kan. Atau kita tarik yang ke sekarang. Set. Ini sama, kita tarik yang sekarang. Bentukan segitiga sama sisi lah ke kepanjangan nanti. Ya maka dia kalau mau beli ya dia akan mengikuti pola ini. Dia beli ketika mendekati garis bawah hijau bawah, dia jual kalau mendekati garis hijau atas. Sampai kemungkinan dia terjadi break. Kalau dia break ke atas, ya maka polanya berubah ini. Nggak bisa kita pakai lagi angelnya. Gitu. Cari yang lain. Biasanya teman-teman lebih banyak nih saham-saham apa gitu kan. Nah ini contoh yang nggak liquid sekali sahamnya. Lihat volumenya, kecil angkanya. Enggak 51K dan sebagainya. Nah ini volumenya lihat sampai jutaan, miliaran bahkan, ya enggak? Gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Saya rasa sih matrinya udah cukup sampai sekian, Mas Axel. Simple, tapi nanti harus banyak diterapin. Nah, monggo teman-teman nanti diterapin, sesuaikan dengan trading plan-nya. Nanti silakan kalau teman-teman mau ngobrol soal trading plan, boleh banget nih kita ngobrol di sisa waktu yang ada. Oke, Mas Axel, sekian dari saya. Untuk layar dan waktunya tak kembaliin ke Mas Axel. Oke, baiklah. Tidak ada kata yang lebih baik selain terima kasih banyak nih yang saya ucapkan kepada Mas Yan atas pemaparan materi pasar modal.
hari ini sungguh mencerahkan dan bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, kalau boleh saya menyimpulkan, tadi itu kita udah belajar cukup banyak materi ya, teman-teman, mengenai analisa teknikal. Mulai dari identifikasi tren, analisa volume, konsep risk dan reward di support dan resisten, menarik garis Fibonacci, parabolic SAR, chart pattern, dan masih banyak lagi yang tentunya sangat mencerahkan banget ya, teman-teman. Nah, semoga dengan pemaparan materi tadi, teman-teman peserta nih menjadi semakin paham nih dan mengerti mengenai materi indikator lanjutan tadi di analisa teknikal. Nah, saya yakin nih setelah mendengarkan materi dari Mas Yan, pastinya di benak pikiran teman-teman sudah ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin segera teman-teman ajukan kepada pembicara. Akan tetapi, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, sekali lagi saya imbau ya kepada para peserta dapat mengisi absensi pada link yang telah tersedia di kolom meeting chat. Terima kasih teman-teman. Nah, mungkin nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita buka sesi tanya-jawab kepada pemateri kita di acara BBI hari ini. Untuk teknisnya sendiri ada 2 teman-teman seperti biasa ya. Teman-teman dapat langsung mengaktifkan fitur raise hand-nya lalu menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Atau teman-teman juga dapat membuka website Slido nih, yang linknya akan dibagikan oleh pihak panitia di kolom meeting chat. Mungkin langsung aja ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget untuk raise hand atau mengetikkan pertanyaannya pada link website Slido yang telah dibagikan. Silakan teman-teman, dilangsungkan. Oke, langsung aja di sini sudah ada Mas Derwinto Sipayung nih. Mungkin kepada Mas Derwinto dipersilakan langsung on mic aja. Oke, terima kasih Mas Aksel dan juga maaf Mas siapa tadi panggilannya? Ian aja nggak apa-apa Mas. Oke, Mas Ian, makasih Mas materi. Saya mungkin lebih bertanya ke teknis aja Mas dan belajar dari mungkin pengalaman Mas Ian selama ini trading ya. Kalau Mas Ian tuh masuk ke suatu saham berdasarkan teknikal, apa aja dulu yang dilihat gitu? Dan mungkin pertanyaan saja, apakah juga melakukan analisis multi time frame atau multi indikator? Dan kalau berbicara indikator favorit Mas Ian sendiri ini apa gitu kan? Lebih ke belajar dari gimana Mas Ian menganalisis dan masuk ke satu saham dari teknikalnya sih gitu. Mungkin itu sih. Langsung aja nih Mas Aksel. Boleh langsung dijawab Mas Yan. Oke. Baik, kalau gitu aku izin share screen lagi ya, karena itu nanti ada di share screen-ku. Jadi, kalau tadi kita ngerangkum teman-teman dari pertemuan kita awal di teknikal dan ini lanjutannya. Teman-teman bisa melihat dari ini teman-teman. Indikator yang sering digunakan, yang udah kita bahas dari kemarin. Moving average, Bollinger Band, Parabolic SAR, Stochastic RSI, dan MACD. Nah, Mas Ian apakah sering pakai multi indikator? Jawaban saya iya. Saya dalam trading saham, saya tidak mengandalkan satu indikator. Tapi saya mengandalkan lebih dari satu indikator dan berjumlah ganjil. 3 atau 5 indikator. Jangan genap. Ada yang tahu nggak? Menurut Mas Derwinto, kenapa nggak boleh genap, Mas? Karena mungkin ya Mas ya susah mencari konfirmasinya. Misal kalau 3 kan mungkin 2 konfirmasi naik, 1 enggak. Jadi kalau enggak genap itu selain lebih banyak, jadi kemungkinan besar dia balance ya Mas. Yes, benar banget Mas. Makanya kalau teman-teman lihat juri di kayak di Indonesia Idol, MasterChef gitu kan, pasti ganjil kan jumlahnya. Jarang yang genap. Kecuali sektornya beda-beda. 1 busana, 1 musik gitu kan. 1 apa misal itu nggak masalah. Tapi kalau fungsinya sama kayak indikator gini misal, ya kita harus ganjil. 3, 5, kalau nggak 1 gitu kan. Yes, saya multi indikator. Nah, ini indikator yang sering saya pakai, yang sudah kita bahas 2 pertemuan ini. Moving average, Bollinger Band, Parabolic SAR, Stochastic, MACD. Mas, volume kok nggak dimasukin? Volume itu bukan indikator. Volume itu adalah alat validasi. Tadi saya bilang, liquid nggak gitu kan, trennya gimana gitu. Nah, maka terus indikator yang paling sering digunakan mana? Pasti dari 5 indikator ini ada 1 dong indikator yang paling jadi acuan gitu kan. Nah, yang paling jadi acuan saya itu ada 2. Moving average sama sama stochastic RSI. Kenapa stochastic masuk?
Karena stokastik itu, teman-teman, kita bisa tahu overbought sama oversell-nya. Saya kasihkan contoh. Misal di sini ya, kita masukin indikatornya nih, semua. Jangan semua deh, kelamaan nanti waktunya keburu habis, nggak sempat yang lain. Nah, ini tukar RSI. Lihat, kita tahu sekarang, oh kalau mau beli, itu di putih atas atau di putih bawah? Masih ingat nggak Mas Dirwinto, pertemuan kita waktu lalu? Iya, kalau mau beli harusnya indikatornya ada di oversold ya. Yes, putih bawah kan? Di bawah. Maka kita lihat, maka kita tunggu garis merah dan biru ini ada di putih bawah, berpotongan dan dia kembali naik. Contohnya kayak gini, ini dia berpotongan dan kembali naik. Ya, ini saat untuk beli. Di sini kan, lihat grafiknya. Bener, dia naik. Cuan nih kalau kita simpen. Sampai kapan? Sampai dia ada di putih atas, garis merah dan birunya berpotongan, terus balik ke arah turun. Dan ini baru kita jual. Bayangin, beli di sini. Sini kan, set, jualnya di sini. Set. Cuan nggak? Cuan. Nah, ini jadi andalan saya. Jadi, indikator utama saya itu adalah stokastik RSI. Leadernya, yang lainnya itu pendukungnya. Nah, divalidkan nanti dengan MA, Golden Cross, Dead Cross, misal, atau kita lihat parabolic star-nya gitu, atau MACD-nya. Gitu sih, Mas. Multi time frame, ya. Tapi kalau time frame tuh gini, time frame tuh tujuan kita trading. Kan kalau kita ambil garis besar, trader tuh ada dua. Scalper sama swing. Nah, kita mau apa? Scalper. Ya scalper berarti jangka waktunya cepat. Time frame-nya cepat. Sejam misal, sehari misal, cepat. Tapi kalau kita tujuannya adalah misal swing trader yang agak lama, seminggu, 3 minggu, sebulan gitu kan, atau sekian bulan, ya pakainya harian atau mingguan. Lebih valid time frame-nya. Gitu. Itu sih Mas Dirwinto, semoga bisa menjawab. Siap Mas, thank you Mas. Berarti tadi kalau RSI-nya itu tunggu golden cross gitu ya Mas ya? Yes, betul. Kita bisa bilang golden cross lah. Intinya adalah dia di putih bawah, si merah dan biru ini bertemu dan balik arah ke atas. Oke, siap. Oke Mas, terima kasih Mas. Terima kasih MC. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak ya tadi Mas Dirwinto yang udah mengajukan pertanyaan dan juga Mas Yan yang tadi sempat sharing-sharing mengenai cara memilih indikator dalam analisa teknikal. Nah, mungkin kita bisa segera berlanjut ya ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, sekali lagi aku ingin mengingatkan teman-teman untuk yang ingin bertanya boleh langsung raise hand aja atau langsung mengetikkan pertanyaannya di Slido. Oke, mungkin karena belum ada yang raise hand, mungkin aku bisa membacakan pertanyaan di Slido ya, Mas. Ini udah ada lumayan banyak nih. Mungkin aku, tadi ada yang sempat raise hand tuh. Ya, Mbak Indah kalau nggak salah tadi. Indah, boleh? Boleh Mbak Indah kalau mau ingin bertanya sekarang? Oke, mungkin tidak jadi. Mungkin aku baca di Slido dulu. Pertanyaan di Slido ini, yang pertama, bagaimana nih Mas cara menghindari false breakout dari suatu pattern reversal? Misalnya dari downtrend ke uptrend. Terima kasih. Seperti itu pertanyaan Mas. Sorry, masih saya mute. Jadi tadi saya kan pernah ngomong ya Mas ya, kalau teknikal itu nggak bisa 100% benar. Iya kan? Dia hanya sebagai alat bantu atau indikator saja. Maka sangat memungkinkan terjadinya namanya false atau salah, entah false breakout, false reversal, ya kan? False signal dan lain sebagainya. Maka volume tadi itu bisa kita jadikan sebagai pegangan. Kenapa? Misal gini, oke, ini harusnya Mas, coba saya cek yang chart tadi ada nggak ya? Misal gini ya, Mas, ini harusnya naik Mas, gitu kan? Ini harusnya naik Mas, di sini harusnya naik gitu. Tapi kok dia malah turun beberapa hari? Dilihat volumenya. Oh ternyata volumenya masih tinggi, penjualannya masih naik gitu kan? Berarti kan harga saham turun, volume naik. Tadi saya bilang kemungkinan taking profit, berarti masih akan turun. Nah, volume itu bisa kita jadikan sebagai ibaratnya pengaman kita. Alarm kita, oh volumenya masih tinggi enggak gitu kan, satu. Kedua, teman-teman harus punya shield belt atau sabuk pengaman lainnya, yaitu apa? Cut loss. Jadi ketika sahamnya itu turun, mau cut loss di berapa?
Nah, cut loss itu kita bisa pakai support atau kita bisa pakai persentase kita. Kalau saya sukanya kalau cut loss pakai persentase. Jadi kalau saham itu udah turun 5%, cut loss. Kenapa? Takutnya false signal ini yang tadinya mau uptrend nih, jadi downtrend lama. Daripada saya nyangkut ke situ kelamaan kan, ini saya cut loss. Karena berdasarkan pengalaman saya, yang namanya nyangkut, itu bukanlah harga saham itu turun terus kita nggak jual. Itu bukan nyangkut namanya. Apa? Nggak tega cut loss aja. Nyangkut tuh gini, kamu beli saham, kesuspend, nggak bisa dijual, itu nyangkut. Kamu beli saham, sahamnya di listing, itu nyangkut. Tapi kalau kamu beli saham harganya turun, terus kamu nggak tega ngejual, namanya bukan nyangkut itu, nggak tega cut loss. Contoh gini, kamu beli di harga 2.300 gitu kan, turun 5% ke 2.300 pas gitu, nggak berani cut loss. Nanti pasti naik gitu kan, over optimis. Ternyata turun lagi sampai ke 200, nanggung udah rugi sekian, tunggu deh pasti naik, turun lagi ke 2.100. Misal turun lagi nih ke 2.000, sepertinya kan 2070 nih. Nah, itu sebenarnya kamu bukan nyangkut, tapi kamu hanya nggak berani cut loss gitu. Jadi untuk mengantisipasi false signal, itu tadi kamu harus punya sabuk pengaman, salah satunya volume dan tadi mau cut loss di berapa persen. Gitu Mas Aksel. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Mas Yan yang udah menjawab pertanyaannya. Mungkin kalau aku boleh simpulkan, dalam menganalisa teknikal tuh emang perlu banyak aspek yang diperhatikan ya. Sabuk pengaman tadi Mas Yan bilangnya, supaya terhindar dari kesalahan dalam aksi perdagangan, kayak misalnya pakai volume, cut loss, dan sebagainya macamnya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini belum ada yang ingin raise hand lagi. Sekali lagi saya ingin melalui Slido, teman-teman. Bentar. Nah, ini dia. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, kalau misalnya harga sahamnya ini lagi turun, tapi malah muncul pattern bearish reversal, seperti head and shoulder. Nah, itu sinyalnya seperti apa, Mas? Itu pertanyaan, Mas. Oke. Jadi sebenarnya, teman-teman, pattern itu, kita itu menggambarkan dengan asumsi ke depannya harga gimana. Kan gitu ya. Oh, harga sahamnya turun nih, Mas. Terus tiba-tiba nanti membentuk pola head and shoulders gitu kan. Nah, kayaknya tadi tuh saya udah nyontoin sih. Misal. Ini nggak bisa dipolain. Nah, yang ini bisa nih, yang ini bisa. Kita ambil contoh yang di sini. Tapi ini double top ya, bukan head and shoulders. Misal gini, oke Mas, ini ke sini, pola gitu kan, naik. Terus kita gambar lagi, sini turun. Terus kita gambar lagi. Nah ini kita gambar lagi, sini naik. Sorry. Ini naik Mas, gitu kan. Sampai sini. Ya kan, naik gitu. Nah terus, misalnya kita di sini, kita nggak tahu nih dia mau naik atau turun gitu kan. Jadi kita asumsikan aja, polanya apa ini? Oh, polanya double bottom. Double top. Ya berarti ada kemungkinan ini udah hampir top nih, terus dia turun gitu kan. Tadi kan pengertiannya double top itu ketika dia membentuk dua puncak, di mana puncak kedua itu di bawah sama atau di atasnya puncak pertama, dan itu nggak begitu jauh. Nah, kita mengasumsikan itu, maka tadi saya bilang kita harus confirm dengan apa? Kita confirm dengan indikator yang lain. Maka sebenarnya chart pattern itu ya, atau pola chart menurut saya itu hanyalah sebagai validasi. Karena tetap berdasarkan pengalaman saya pribadi, itu indikator lebih banyak membantu daripada pola chart. Maka untuk analisa teknikal, saya lebih menekankan perdalam indikator dulu, lalu pola chart. Bukan pola chart dulu. Gitu. Contoh gini. Kita punya pasangan nih. Pasangan itu kalau lagi, misal nih, buat teman-teman cowok ya, punya pacar cewek. Cewek itu kalau mau mens, polanya kelihatan. Tiba-tiba jadi manja, tiba-tiba suka jajan gitu kan. Terus nanti kalau mau mainnya mau keluar, dari hari pertama, marahnya nggak ketulungan gitu misal. Itu pola. Tapi apakah pola itu akan selalu berulang seperti itu? Enggak, gitu kan. Yang kita lihat apa? Sinyalnya. Sinyalnya dari apa? Dari indikator. Tadi tiba-tiba marah, tiba-tiba minta jajan gitu kan. Nah, contohnya kayak gitu. Gitu sih Mas. Jadi
kita confirm lagi dengan indikator atau news. Paling enak tuh news atau sentimen yang ada di pasar. Itu Mas Aksa. Oke, terima kasih banyak Mas Yan yang tadi udah menjawab pertanyaannya. Jadi intinya chart pattern itu emang lebih baik untuk validasi ya, atau alat konfirmasi tambahan gitu. Selebihnya mungkin lebih baik jika kita memakai indikator atau mungkin sentimen-sentimen dari berita dan segala macamnya. Oke, terima kasih buat Mas Yan. Nah, kita bisa berlanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin lebih ke pertanyaan pengalaman nih. Mas pernah nggak sih nemu indikator yang gagal terus? Atau lebih sering gagalnya daripada benarnya? Seperti itu pertanyaannya, Mas. Oke. Kalau ini kita nggak bisa kita nggak bisa menggeneralisasi ya, karena menurutku gini teman-teman. Tadi saya bilang indikator itu seperti aplikasi di HP kita yang membantu kita mencapai tujuan. Tujuanmu pergi ke Paragon, kamu terserah mau pilih Google Map, mau pilih Gojek, mau pilih Grab gitu kan. Nah, tergantung apa? Tergantung yang pakai dong. Sekarang gini, nggak pernah pakai Google Map, gitu kan. Biasanya makanya pesannya Gojek sama Grab. Tiba-tiba kamu naik motor sendiri pakai Google Map, baca, nyasar. Baca lagi, nyasar lagi, baca lagi, nyasar lagi. Terus apakah kamu akan mengecap Google Map itu jelek? Belum tentu, karena misalnya yang pakai Mas Axel atau saya malah nyampe lebih cepat. Karena kita udah biasa. Nah, indikator itu ibarat kalau perang, itu adalah senjata. Senjata itu tergantung apa? Tergantung tujuannya dan tergantung yang make. Misal gini tujuannya nih, tujuannya kamu mau ngebunuh musuh jarak jauh. Kamu pakainya katana, pakainya pisau, ya nggak mati-mati musuhmu. Musuhmu aja 10 meter di depan gitu kan. Masa mau kamu lempar pedang, nggak kena. Atau mungkin malah kamu mau bunuh musuh dari jarak 5 meter, pakainya senapan, laras panjang. Buat sniper gitu, ya nggak? Belum diangkat kamu udah mati duluan. Nah kayak gitu. Jadi indikator itu tergantung tujuan dan yang gunain. Makanya saya bilang tadi, belajarlah lebih dari satu indikator, 3 atau 5. Nanti dari kelima indikator itu kamu cari indikator yang jadi acuanmu, yang sering ngasih kamu cuan yang mana. Nah kalau saya kebetulan stokastik RSI yang sering ngasih cuan, baru divalidasi dengan indikator yang lain. Itu Mas Axel. Oke, thank you banget Mas Yan. Jadi intinya tuh memang indikator itu bisa membantu dalam analisa teknikal. Nah, tapi pemilihan dan pemakaiannya tuh emang kembali lagi ya, sesuai dengan kecocokan dan tujuan kita. Supaya kita bisa menemukan yang terbaik. Mungkin seperti itu. Mungkin lanjut saja, mumpung masih ada waktu nih Mas Yan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas izin bertanya bagaimana... Oh, tunggu bentar, ini ada yang raise nih dari Mas Fandi. Mungkin untuk Mas Fandi boleh langsung unmute aja, Mas. Baik, terima kasih Mas Axel atas kesempatannya. Ingin izin bertanya sama Mas Ahmad. Mau tanya, kalau dari Mas Ahmad sendiri ada indikator andalan nggak Mas? Dan kenapa pakai indikator itu gitu Mas? Terima kasih. Oke Mas, boleh minta diulang tadi agak keputus suaranya. Pertanyaan saya, dari Mas Ahmad ada indikator andalan nggak Mas? Tadi kan paling nggak ada 3 gitu ya Mas. Dan alasannya kenapa gitu Mas? Terima kasih Mas. Baik. Oke. Jadi kan kalau tadi teman-teman merhatiin PPT saya, gitu kan, ada beberapa indikator yang sudah saya rangkum penggunaannya. Ada stokastik RSI, moving average, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, Mas Ian biasanya pakai yang mana gitu kan, atau indikator acuannya mana gitu. Bentar ya, saya share screen lagi ya buat teman-teman, dan nanti di screenshot juga boleh. Nah ini, kalau saya teman-teman, indikator andalannya itu adalah stokastik RSI pertama. RSI dulu, stokastik RSI dulu. Kenapa? Karena di situ mudah banget bacanya. Putih bawah, garis merah dan birunya berpotongan balik arah, masuk. Kan gampang ya. Nah, baru setelah itu moving average. Kenapa moving average? Moving average itu kaitannya dengan support dan resisten. Dengan golden cross, dead cross. Jadi banyak penggunaannya kan. Nah, terus nanti baru deh yang lainnya mengikuti parabolic SAR, itu nanti kaitannya dengan uptrend, downtrend gitu kan. Bollinger Band nanti kaitannya dengan support resisten gitu kan. MACD itu hampir sama kan stokastik RSI. Atau mungkin tadi pakai Fibonacci buat bikin support resisten. Intinya adalah kita tahu
kapan waktu masuk, itu dengan stokastik RSI. Terus kita lanjutkan dengan support resisten. Jadi kita cari saham yang risk-nya lebih kecil dan reward-nya lebih besar. Nah, urutannya kayak gitu kalau saya, Mas Pandi. Semoga cukup memberikan gambaran ya. Mas, boleh menanggapi ya? Silakan. Kalau pakai moving average, biasanya moving average yang berapa, Mas? Moving average berapa ya? Kalau sebenarnya gini, moving average itu setiap orang berbeda. Ada yang berdasarkan jumlah hari. Jumlah hari itu artinya gini, seminggu itu kan 5 hari, MA5. Nanti sama MA20 sebulan. Jadi rata-rata pergerakan 5 hari rata-rata pergerakan harga saham seminggu dan sebulan dibandingin. Nunggu golden cross gitu kan. Ada yang pakainya MA10, MA50. Ada. Atau malah ada yang pakai MA50, MA100. Nah, kita pakai yang mana? Dicoba aja pola-pola itu atau kombinasi itu sampai kita ketemu kombinasi yang sering ngasih kita cuan. Kalau saya seringnya pakai 520 atau 2050, tergantung time frame-nya. Biasanya semakin cepat itu semakin kecil kombinasinya. Gitu Mas Pandi. Baik Mas, terima kasih. Ya, siap. Oke, terima kasih banyak tadi Mas Pandi yang sempat sudah bertanya ya, dan juga terima kasih juga Mas Yan atas jawabannya yang tentunya sungguh membantu nih bagi kita semua. Nah, mungkin kita bisa berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya aku ingin menghimbau nih bagi teman-teman yang ingin langsung menanyakan pertanyaannya, boleh banget nih langsung raise hand. Kalau tidak, maka saya akan beralih ke Slido. Seperti itu teman-teman. Mungkin karena belum ada yang raise hand juga, kita kembali lagi ke Slido. Pertanyaan yang tadi, Mas, izin bertanya, Mas, untuk settingan default dari suatu indikator, apakah bisa diubah-ubah sesuai keinginan kita? Seperti itu, Mas. Oke. Untuk settingan angka di indikator tersebut ya, apakah bisa dirubah-rubah? Nah, coba kita masukin beberapa indikator di sini, misal. Ini udah ada stokastik RSI. Terus kita mana nih ketutupan? Nah, kita masukin MA, kita pakai MA cross misal. Terus kita pakai parabolic SAR. Kita pakai Bollinger Band. Kan? Kita pakai MACD. Nah, oke. MACD-nya nggak usah deh, kebanyakan. Oke, misal gini. Angkanya gimana, Mas? Kalau saya, angka yang saya rubah itu cuma 2. Stokastik RSI dan moving average. Yang lainnya sama. Kenapa? Karena menurut saya parabolic SAR, Bollinger Band, volume itu angka segitu udah bisa mencerminkan informasi yang kita butuhkan. Tapi kalau stokastik RSI itu kita harus pastikan apa? Angkanya biasanya yang banyak dipakai itu adalah 14-14-33. Jadi panjang RSI-nya, panjang stokastiknya itu 14. Nah, smooth K sama smooth D-nya itu adalah 3. Kenapa angka ini? Saya juga ngikut yang ada di buku. Gitu. Tapi kalau misal ini kita ganti jadi 1, gitu kan. Ya, loh, malah nempel. Ya nggak ada merah birunya, malah nyatu gitu. Makanya 3. Mas, misalnya tak ganti 20, Mas. Loh, nggak begitu jauh malahan kan. Nah, tapi untuk kita buat sama gitu kan, yang ada di buku dan di literatur, pakainya 14-14-33. Bentuk pola. Karena kalau terlalu jauh, kita buat 40 gitu ya, 40 gitu. Bentuknya aneh lagi. Nah, kenapa? Karena asumsinya gini teman-teman. Angka ini adalah angka yang sering dipakai oleh para trader. Sehingga keterugiannya kan nanti membentuk pola psikologi gitu. Kalau semuanya pakai yang sama. Nah, kalau MA balik lagi tadi. Mau pakai MA berapa? Pendeknya 5, panjangnya 20, MA5, MA20. Gitu kan? Jadi angka itu boleh diganti, tapi kita harus tahu alasannya. Kenapa ganti angka itu? Tapi kalau nggak tahu, pakai yang ada di sistem aja. Karena sistem itu udah nyesuaiin dengan yang sering dipakai oleh para trader atau orang-orang lainnya. Gitu Mas Axel.
Oke, thank you banget Mas Yan yang tadi sempat sharing-sharing lagi ya mengenai menentukan settingan-settingan di indikator nih. Nah, mungkin karena masih ada sisa waktu, boleh banget kalau misalnya kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karena mungkin peserta masih bersemangat banget nih untuk cari tahu lebih banyak lagi ilmu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Mas, izin tanya, bagaimana nih menentukan target kenaikan atau penurunan dalam chart pattern? Soalnya masih bingung. Terima kasih. Oke, tadi ya, kalau saya jujur, nggak pernah nentuin target kenaikan atau penurunan pakai chart pattern. Saya lebih suka pakainya support resisten. Kenapa? Tadi chart pattern itu saya pakai cuma untuk validasi. Validasi dari tren. Apakah trennya akan balik arah, reversal, atau trennya akan continue, meneruskan tren yang sekarang. Jadi bagi saya tujuannya itu bukan untuk menentukan batas atas, batas bawah dari pergerakan saham. Saya lebih suka menentukan itu pakai support resisten. Atau pakai indikator-indikator lain yang menggambarkan support dan resisten. Gitu sih Mas Axel. Atau mungkin teman-teman yang lain di sini ada yang pakai pattern untuk menentukan batas atas, batas bawah, boleh sharing, silakan. Oke, jadi intinya jawaban Mas Yan tadi, emang Mas Yan sendiri lebih sering memakai support dan resisten kalau untuk menentukan target kenaikan harga dibandingkan menggunakan chart pattern, seperti itu ya. Mungkin boleh banget kita berlanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan lagi, Mas. Mas, misal terlanjur cut loss dan ternyata harga tiba-tiba naik kembali. Apakah kita bisa masuk kembali di saham tersebut? Mungkin sering terjadi pada kita. Oke. Hampir semua trader itu pernah ngomong seperti ini. Loh, saham tuh gimana sih? Pas naik ku beli malah turun, ya kan? Pas turun ku cut loss malah naik. Gimana sih ini saham gitu kan? Jadi gini teman-teman, makanya kita perlu yang namanya sabuk pengaman tadi. Untuk apa? Untuk membatasi kerugian dan memaksimalkan keuntungan kita. Lah Mas, kalau misalnya aku terlanjur cut loss, harga sahamnya turun nih, terus naik, aku boleh beli lagi nggak? 50-50 jawaban saya. Lihat psikologimu dulu. Ada dendam nggak di dalam dirimu? Karena kalau ada dendam, saya nggak nyaranin buat beli. Kenapa? Karena kalau kita terlalu terobsesi kepada satu saham, ada dendam tuh, gitu kan? Ujung-ujungnya nggak baik. Contoh misalnya kayak Bukalapak, gitu kan? Banyak tuh tadi ada yang ngomong nyangkut di 900, bahkan saya kenal peserta SPM yang nyangkut di 1100. Wah, aku pokoknya nggak mau cut loss. Aku nanti kalau dia naik, aku beli lagi, gitu. Ya boleh, tapi ada dendam di dalamnya. Sehingga apa? Kalau kamu udah punya dendam di dalam suatu saham, matamu akan fokus ke saham itu. Kamu nggak bisa melihat potensi saham-saham lain yang naik. Nah, misal saham digital, saham bank mini, atau mungkin saham sektor lain, ya, tertutup. Pokoknya fokus ke Bukalapak terus gitu. Jangan. Tapi kalau pikiranmu jernih, kamu udah tahu itu supportnya, dan kamu udah confirm dengan teknikal yang kamu pakai, boleh beli, boleh. Silahkan. Karena uang boleh. Tadi makanya saya bilang 50-50. Balik lagi ke dirimu. Gitu Mas Axel. Oke, thank you banget Mas Yan atas jawabannya. Mungkin langsung saja kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada lagi. Ingin bertanya Mas, ini mungkin ada teknis ya pertanyaannya. Bagaimana nih cara menentukan titik tertinggi dan titik terendah yang tepat saat menarik Fibonacci? Karena biasanya kan titiknya itu ada banyak. Terima kasih Mas. Yes. Oke, jadi gini, Mas, cara narik titiknya itu gimana biar menurutnya itu margin errornya kecil gitu ya. Kalau saya teman-teman, ini saya gunakan di screen nggak apa-apa ya. Soalnya kalau kita ngomongnya itu harus sering gambar. Misal kayak gini gitu kan, misal kayak gini, Mas, aku mau narik Fibo, biar Fibonya itu valid gimana titik terendah, titik tertingginya. Oke. Makanya gini teman-teman, misal ini titik terendahmu, ya kan? Titik tertinggimu itu sini. Biar valid gimana? Nah, misal sebentar, saya kunci dulu. Kalau nggak tak kunci lari ini. Oke, misal di sini, gitu lah. Terus gimana Mas? Saya biasanya teman-teman, itu melihat apa? Melihat garis-garis ini, ada nggak yang dia di area support? Dalam artian sahamnya sering ketemu. Gitu. Oke, contoh ya. Ini support kan? Ini support nih. Hijau, garis hijau ini kan support nih di sini. Oke, dia cocok. Ada lagi nggak?
Oh ini support nih, biru bawah ini support. Cocok, maka cocok. Tak gedein deh. Nah, maka ini cocok nih loh. Dia kan sering di sini nih. Harga sahamnya sering mentok di sini kan. Ini support resistance-nya. Oh, maka cocok. Oh, ini sering ketemu di sini, maka cocok. Ya, maka ini Fibo-nya bisa kita gunakan. Karena kita tarik titik terendah dan titik tertinggi, itu sering membentuk support yang memang grafik sahamnya sering kepentok di situ. Atau mungkin ini kita naikkan lagi. Misal taruh di sini gitu. Gitu kan. Masih bentuk nggak? Kita lihat di sini. Oke, ini masih bentuk kok. Ini masih sering ketemu di sini, masih mentok di sini. Ini juga masih mentok di sini. Dia sering motong, maksudnya garis ini tuh sering motong candle. Maka boleh jadi Fibo-nya, boleh. Gitu. Jadi gitu sih Mas. Jadi selain harga titik terendah dan titik tertinggi, dilihat garis-garis yang terbentuk di dalam Fibo itu sering dijadikan titik singgungan oleh candle atau enggak. Itu Mas Aksel. Oke, thank you banget Mas Yan. Tadi sempat praktek dan sharing lagi ya mengenai cara menarik garis Fibonacci. Ya intinya untuk menarik garis Fibonacci ya kita bisa amati satu persatu ya. Kira-kira mana sih yang paling menyentuh candle-nya seperti itu. Agar kita tahu mana yang bisa kita pakai untuk dianalisa. Nah, sayang sekali Mas Yan, jadi pertanyaan Fibonacci tadi merupakan pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab kita hari ini. Nah, jadi karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab acara BWI pagi hari ini nih akan segera ditutup. Nah, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Mas Yan yang tadi udah memberikan materi dan jawaban-jawabannya yang sungguh luar biasa. Nah, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para peserta yang tadi sempat berpartisipasi aktif pada sesi tanya jawab ya. Tadi pertanyaannya lumayan banyak ya, teman-teman. Nah, saya yakin teman-teman di sini sudah semakin paham kan mengenai materi-materi analisa teknikal, terutama indikator-indikator lanjutan pada pasar modal. Nah, setelah tadi kita telah mengikuti dan mendengarkan pemaparan materi di acara BBI pada pagi hari ini, saya ingin meminta tolong dan mengajak nih kepada teman-teman semua untuk mengisi form kuesioner penilaian acara yang telah dibagikan oleh pihak panitia di kolom meeting chat. Nah, dengan teman-teman mengisi form tersebut nih tentunya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan sehingga acara BBI ini dapat berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas kerjasamanya lagi teman-teman. Mohon diisi ya. Nah, lanjut saja, tidak terasa teman-teman, kita ini sekarang sudah berada di penghujung acara belajar bareng investasi. Akan tetapi, bagi teman-teman peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan meeting room terlebih dahulu ya. Karena seperti biasa, sebelum acara ini diakhiri, akan ada sesi penyerahan sertifikat dan juga dokumentasi sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kepada pembicara kita, Mas Ahmad Nurayanto. Nah, langsung saja kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat. Untuk sesi ini akan dipimpin oleh Ketua Kelompok Studi Pasar Modal FEB Undip tahun 2021, Saudara Fahmi Utomo. Kepada Saudara Fahmi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, makasih Aksel atas kesempatannya. Selamat siang Mas Yan. Gimana kabarnya? Mas Fahmi. Alhamdulillah baik. Aku mewakili teman-teman panitia belajar bareng investasi yang mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Yan atas kesempatannya mau hadir sebagai pemateri hari ini. Tentu banyak banget pelajaran yang kita dapat hari ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi, bisa belajar bareng lagi sama teman-teman peserta BBI semua hari ini. Dan semoga Mas Yan juga selalu diberikan kesehatan selalu. Makasih Mas Yan. Terima kasih Mas, makasih teman-teman. Baik, terima kasih banyak Saudara Fahmi yang tadi sudah memimpin sesi penyerahan sertifikat kepada Mas Yan. Nah, sesi selanjutnya nih adalah sesi dokumentasi penyerahan sertifikat nih, yang akan dipimpin oleh pihak operator. Nah, kepada pihak operator mungkin langsung aja ya dipersilakan untuk aba-abanya. Mohon tunggu sebentar ya teman-teman, ini operator sedang ada bermasalah. Tunggu bentar ya.
Baik, untuk peserta diharapkan untuk on cam terlebih dahulu ya. Terima kasih. Ya teman-teman boleh banget untuk on cam. Baik, aku mulai dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Saya ulangin sekali lagi. 1, 2, 3. Udah, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak nih untuk pihak operator yang tadi sudah membimbing sesi dokumentasi. Nah, teman-teman, dengan selesainya sesi dokumentasi tadi, berakhir sudah kegiatan belajar bareng investasi Advance Series 2021 kita pada hari ini. Sebagai ucapan penutup, sekali lagi ya, tanpa bosan saya selalu ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita Mas Ahmad Nurayanto yang telah menyempatkan waktunya untuk memaparkan materi dan membagikan ilmu mengenai indikator lanjutan di analisa teknikal kepada kita semua. Saya berharap materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dalam berinvestasi. Semoga Mas Yan sukses selalu ya Mas dalam pekerjaan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Semoga kita semua juga dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mas Yan. Thank you Mas. Ya, Teman-teman Mas. semua. Amin amin. Tentunya selain itu saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada peserta BBI ini yang tadi telah menyimak dengan baik materi yang telah disampaikan Mas Yan dari awal hingga akhir dan berpartisipasi aktif pada sesi tanya jawab. Semoga dengan mengikuti acara BBI hari ini, teman-teman menjadi semakin paham mengenai materi indikator lanjutan analisa teknikal dalam berinvestasi. Patut teman-teman ketahui juga bahwa acara ini nih pertemuan keempat dari BBI Advance Series. Nah, saya harap semangat belajar teman-teman ini masih belum menurun ya, karena tenang aja masih akan ada satu pertemuan lagi dari BBI yang tentunya diselenggarakan oleh KSPM FEB Undip. Jangan lupa untuk ikuti sosial media kami untuk informasi acara selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman karena sudah mengikuti dengan setia BBI Advance Series dari awal hingga akhir. Pertahankan terus semangat belajarnya ya teman-teman. Saya Axel Adriel selaku moderator ingin meminta maaf jika ada kesalahan penyampaian kata atau tindakan yang kurang berkenan. Dengan menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, acara BBI Advance Series hari ini dengan ini saya akhiri. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di rangkaian acara BBI berikutnya ya. Bye-bye. Udah boleh live ya teman-teman.